untuk tugas LK 1.2 ini tentang eksplorasi, identifikasi permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Nah, saya di sini tuh mengambil permasalahan, kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang saya temui yang ada di dalam kelas saya. Izin share screen-nya ya, Pak ya. Silakan Ibu. Oke, sebentar. Suara saya terdengar jelas ya Bu ya? Terdengar. Jelas atau enggak? eh Seperti berbayang sih, Pak. Cuma masih bisa dikondisikan. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Aduh, mana ya? Astagfirullahaladzim. 1.2. Oke, ini aja. Oke, Pak. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, baik Pak. Ini kan saya mengambil itu memang ini untuk yang lanjutan dari LK 1.1 ini ya Pak ya. Ini saya ngambil masalahnya dari LK 1.1 ini, kemudian saya follow up ke LK 1.2 gitu. Nah, di sini ada jenis permasalahan yang akan saya bahas itu ada 6, yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang kedua itu adalah kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Kemudian poin ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Poin keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Poin kelima, materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, HOTS. Dan poin keenam, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Di sini jadi saya untuk identifikasi masalahnya di pedagogik ini, saya menemukan kurangnya penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi sehingga mungkin pembelajaran di kelas itu menjadi monoton, Pak. Jadi anak mungkin kurang termotivasi ya, Pak ya, di kelas ini. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut Bapak sebagai pakarnya yang sudah menelurkan beberapa menulis buku tentang pendidikan juga, Pak. Gimana, Pak? Oke, baik Ibu. Terkait penggunaan model ya Ibu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya model itu adalah tahapan terakhir sebelum kita masuk ke pembelajaran. Dalam artian untuk pertama kali itu hal yang diperlukan adalah mengambil hati murid ya dalam kegiatan persepsi. Persepsi yang kadang kala kita pahami bahwa merefleksikan pembelajaran yang lalu, tapi tidak itu melulu. Jadi persepsi itu bisa dengan games, bisa dengan tebak-tebakan, bisa dengan bernyanyi, sehingga anak murid yang masih tegang akhirnya dengan rileks bisa dapat menerima pembelajaran. Jadi sebenarnya jika misalnya guru mengeksplorasi makna persepsi, peserta didik pasti akan bisa belajar dengan baik. Lalu lanjutkan di model. Kadang-kala kan guru ini sebagai orang yang maha tahu ya Bu ya. Kalau bahasa kerennya teacher center. Ya. Nah ini harus dirubah menjadi student center. Caranya gimana? Caranya kita perlu menerapkan masalah-masalah yang menjadi tindak lanjut untuk peserta didik di, ditelusuri oleh peserta didik. Nah, dengan begitu akan terjadi pembelajaran yang akan seru
yang nantinya masalah-masalah tersebut dicarikan solusinya, dicarikan analisisnya, dicarikan jawabannya. Jadi peran guru sebagai fasilitator ataupun pendamping dalam pembelajaran. Jadi basis model pembelajaran adalah basis model pembelajaran yang berbasis masalah. Bukan hanya problem based learning, project based learning pun bisa diawali dengan pemberian masalah di dalamnya. Begitu, Bu. Oke, baik Pak. Nah, terkait dari model pembelajaran ini kan nantinya akan apa ya? Banyak gitu ya permasalahan yang akan ditemuin gitu ke depannya ya. Yang kita ketahui dari model pembelajaran ini guru mungkin belum efektif atau belum efisien menggunakan model-model pembelajaran ini sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang di luar. Nah, sama tentang akhirnya siswa ini pun tidak mencapai KKM gitu ya. Sedang kalau di Indonesia ini memang yang kita ketahui ini untuk tingkat kelulusan siswa itu memang dipatok dari KKM ya. Dan kita pun masih apa ya menilai nilai apa secara akademisnya gitu. Oh, ini akademisnya bagus nih, berarti anak ini berhasil gitu kan ya. Nah, kalau menurut Pak Eki sendiri dari sudut pandang Pak Eki gimana Pak? Oke. Kita harus pertama berubah paradigma bahwa nilai adalah satu-satunya yang mendefinisikan pintar atau tidaknya peserta didik. Itu dulu yang pertama. Bahwa untuk menilai peserta didik itu tidak hanya kan kalau KKM biasanya basisnya kognitif ya begini ya. Ya, betul. Basisnya kognitif, pengalaman harian, TTS, TAT. Nah, itu tidak ada namanya evaluasi otentik. Jadi evaluasi otentik ini dinilai dari dia karakter pembelajarannya, keaktifan pembelajarannya, bagaimana dia disiplinnya, bagaimana penilaiannya. Jadi kita harus menggeser paradigma KKM yang hanya bersifat kognitif menjadi evaluasi peserta didik yang tadi saya bilang autentik yang sekiranya berbasis dengan hal-hal yang bukan hanya kognitif seperti karakternya, seperti sikapnya, seperti disiplinnya dan lain-lain. Nah, hal ini bisa terjadi saat kita melakukan model pembelajaran. Model-model pembelajaran kan itu ada langkah-langkahnya ya Bu ya. Ya. Pertama kita memberikan masalah, kemudian kita membagi kelompok, kemudian kita bisa melihat dalam kelompok itu ya berdiskusi siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang memiliki ide-ide. Nah dari situ penilaian pun uh, bisa dimulai. Jadi bukan hanya di hasil akhirnya. Oke, baik. Berarti memang terlebih dahulu kita harus ubah paradigmanya ini ya, Pak ya. Betul sekali Bu. Oke. Nah, ini untuk masuk ke em, sikap. Tadi Bapak bilang sikap. Nah, yang kita ketahui, anak sekarang kan sudah kecanduan gadget ya, Pak ya. Dan anak ini masih meniru gitu. Akhirnya di sekolah pun mereka pun sikapnya mungkin ada yang orang tuanya, mungkin di rumah juga kurang pengawasan dari orang tuanya tentang tontonannya atau mengendalikan sikap di rumahnya, di sekolah. Oke, kita dampingi anak ini eh, pengawasan oleh gurunya. Tetapi ketika anak ini sudah di rumah, karena memang satu hari itu ada 24 jam. Di sekolah ini anak hanya ada 5 sampai 6 jam. Sisanya ini kebanyakan memang siswa ini ada di rumah gitu ya. Tetapi gimana kalau yang orang tuanya sibuk gitu. Nah, ini kan pasti akan berpengaruh ke anak ini, entah ke perkembangan sikapnya dan berpengaruh juga dalam belajarnya gitu, Pak. Oke. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Memang tak bisa dihindari ya, dunia digital ini kita tentu akan berhadapan dengan gadget. Nah, apa sih yang harus menjadi salah satu hal untuk mengevaluasi bagaimana peran gadget ini? Jadi ada sebuah peranan penting ya Bu bagi guru kan biasanya nih
Kalau Ibu Dini pernah dengar, jadi kita tuh sebagai guru kayak ngucek baju, Bu. Jadi setelah kita kucek hingga bersih, sampai rumah kotor lagi, terus kita Hmm. kucek lagi hingga bersih. Jadi terus saja perputarannya. Nah, kita harus merefleksikan, ada teorinya bahwa pendidikan itu tidak bisa di lingkungan sekolah. Pendidikan itu menurut Belajar Dewantara harus melalui segitiga. Jadi segitiga pertama itu adalah keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, Mm-mm. pendidikan karakter terbaik itu ada di lingkungan rumah. Madrasah pertama ibu, perpustakaan pertama ibu, karakter terbaik dibangun oleh ibu ataupun ayah ya, sekalipun ayahnya mungkin sibuk. Jadi peran guru atau peran sekolah penting sekali untuk berkomunikasi atau menjalin komunikasi kepada orang tua murid yang nantinya dia akan membuat sebuah program ataupun hal-hal yang bersifat parenting. Kan biasanya ya kalau orang tuanya sibuk atau orangnya tidak peduli pendidikan anaknya, berarti dia tidak punya ilmu atau tidak punya paradigma atau tidak punya pemahaman bahwa ilmu parenting untuk peserta didik itu penting. Nah, guru di sini perlu untuk memfasilitasi bagaimana ilmu parenting itu dapat diberikan kepada orang tua murid yang sekiranya tidak memahami bagaimana proses pendidikan karakter itu dimulai dari rumah. Gitu, Bu. Jadi ada koordinasi antara sekolah dengan orang tua. Oke. Nah, yang saya temui Pak, yang di lapangan ya, memang ada beberapa orang tua, tidak semua orang tua sih ya. Memang ada beberapa mungkin dalam satu kelas itu satu atau dua orang tua lah yang mungkin saking sibuknya gitu ya mencari bekerja gitu, sehingga ya itu dia seperti tidak kurang memperdulikan anaknya gitu. Kita panggil ke sekolah juga tidak ada responnya. Kita hubungin via WhatsApp pun juga sama tidak meresponnya gitu. Jadi makanya kita pun gimana ya, sempat kebingungan gitu. Ini gimana kita cara-cara untuk berkomunikasi ke orang tua ini menyatakan bahwa oh ini loh perkembangan anaknya, khususnya kenapa sih bisa sampai seperti ini, kurang perhatian dari orang tua gitu. Sedangkan kan anak ini masih dalam masa pertumbuhan yang harus butuh perhatian orang tua ini gitu. Jadi memang nggak bisa Jadi kita ya, kalau gimana Pak? iya, kalau perannya begitu, Ibu, berarti kita yang harus aktif, kita harus follow up masalah. Dalam artian, kita coba kunjungan ke rumahnya. Siapa tahu ada hal-hal yang kiranya kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya punya penyakit apa yang berakibat tidak bisa ke sekolah atau mungkin orang tuanya mengapa. Nah dari sisi itu kan kita perlu adanya observasi lanjutan ya bagaimana keadaannya di rumah segala macam. Guru ini perlu juga untuk kunjungan di rumah. Rata-rata kan di Jakarta untuk peserta didik itu kan rumahnya nggak jauh dari sekolah ya, ya karena Iya ada betul, sistem zonasi. PPDB berbasis zonasi. Nah, Ya. itu dia. Berarti kalau ibu memang bisa dan harus mau sih jika kita ingin apa namanya mengevaluasi masalah atau menjawab masalah itu, kunjungan ke rumah menjadi salah satu hal yang utama untuk menjawab permasalahan tersebut. Oke, baik. Begitu. Kalau menurut eh, kacamata pandangan Pak Eki ya, pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Wah, berat Khususnya di banget. SD ya Pak ya? Oke, pendidikan di sekolah dasar itu menurut hemat saya harus ke ranah pertama adalah kita mengantarkan peserta didik untuk menyukai membaca, Bu. Karena kita benar-benar ya untuk kategori membaca kita dari umur kecil hingga besar pun rata-rata kurang menyukai membaca. Malah ada dalam pendidikan 0,01, berarti dari 100 orang hanya satu orang yang bisa yang suka membaca. Nah, hal ini kan
Kemarin alhamdulillah sekolah saya dikunjungi Sudin Perpustakaan. Jadi Sudin Perpustakaan itu dia punya program bagaimana untuk mengajak peserta didik itu mencintai membaca dan mencintai perpustakaan. Jadi dia mengundang para pendongeng, para pencerita untuk masuk ke sekolah dan memperkenalkan buku yang mungkin dalam kacamata dia atau pikiran dia buku itu agak riweh atau ruwet, jadi menjadi hal yang, nah itu pertama kita harus membiasakan, uh, mengajarkan untuk mencintai membaca. Selain itu, kapabilitas literasi guru-guru kita juga memperhatikan Bapak Ibu. Guru kita itu kalau berdasarkan data yang UNESCO dari PISA atau PIRLS itu menyatakan bahwa rata-rata pendidikan kan menghitung tiga dia, literasi, matematika, dan sains itu masih dalam kategori di bawah rata-rata. Sehingga ada gap antara guru dan bagaimana pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu sekarang arahnya sudah benar menurut hemat saya, bagaimana ada program guru penggerak, ada program PPG yang berbasis masalah kayak begini ini lakuin, bagaimana guru ini dituntut untuk mengeksplorasi pikirannya menjadi peneliti. Nah ini bisa memperkaya khazanah guru tersebut untuk terus mengembangkan dirinya sehingga nanti pendidikan yang dihasilkan kepada peserta didik itu yang akan berkualitas. Saya rasa sih sudah ke arah positif gitu. Oke, baik Pak Eki. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga. Tadi ada beberapa juga ini saya baru belajar ya dari Pak Eki yang kata pendidikan itu harus melalui tiga segitiga itu. Karena memang eh, sangat penting sekali ya. Terlebih juga guru mengupgrade mungkin ya, mengupgrade ilmunya untuk lebih apa ya, untuk lebih matang kali ya untuk menjalani profesi pendidikan ini. Karena memang yang kita temui itu ya itu dia sih berbagai macam masalah. Apalagi di kelas satu ini kan memang luar biasa sekali yang tadi Pak Eki bilang benar. Literasi itu benar-benar menjadi apa ya masalah yang ya udah umum lah ya sekarang ya di setiap sekolah pasti ada permasalahan literasi ini Bu. Mungkin bahkan dari kelas satu sampai kelas 6 pun masalah literasi ini tetap ada gitu. Karena memang susah sekali ya menemukan menemukan anak ini agar tertarik untuk membaca dan intens gitu untuk setiap harinya dilakukan pembiasaan seperti itu. Gitu. Karena jujur aja Pak Eki, Nah, di sekolahan saya untuk pojok bacanya masih belum berjalan dengan efektif gitu. ya, intinya bukan pada benda fisik ya. Guru itu harus berpikir berbasis aset. Jadi aset dalam dirinya apa? Mulut kan? Nah, berarti Bu Dini harus mencoba melatih mendongeng, atau melatih peserta didik untuk menyukai membaca dari mulutnya Bu Dini mendongeng anak-anak. Gimana Bu Dini? Kan apalagi anak kelas 1 ya suka banget sama pendongeng ya Bu Dini ya. Bu Dini 5 menit, 3 menit lah dongeng apa kek yang kiranya Bu Dini bisa. Nah, itu bisa apa ya menginisiasi peserta didik untuk mau membaca. Oke, siap deh kalau gitu. Makasih Pak Eki atas Ya, Bu Dini. jawaban-jawabannya. Oke, sama-sama. Senang bisa membantu. Bu Dini Ya, sukses selalu ya. amin. Terima kasih. Pak Eki juga sukses ya. Terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya juga pun mungkin kurang lebihnya saya juga sudah banyak menemukan jawaban-jawaban yang dari Pak Eki. Mungkin nanti saya juga mohon izin untuk menge-share video ini ke YouTube untuk diupload. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Senang sekali bisa berbagi dengan banyak orang. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Bye, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam.